Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian mekanik dari robot kami, yaitu Mecanum Wheel Robot. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah Mecanum itu sendiri adalah jenis roda khusus yang memungkinkan robot bergerak secara omnidireksional, yaitu dapat bergerak ke segala arah tanpa perlu mengubah orientasi dari robot tersebut. Oke. Nah, ciri utama dari roda ini adalah adanya roller kecil yang berbentuk silinder yang dipasang miring di sepanjang keliling roda utama, biasanya dengan sudut 45 derajat terhadap sumber rotasi. Roller ini membantu menghasilkan komponen gaya lateral sehingga memungkinkan gerakan menyamping, diagonal, berputar di tempat, atau kombinasi arah lainnya. Dengan mengatur kecepatan dan arah putaran masing-masing roda, robot dapat dengan mudah bermanuver dengan ke segala arah. Sehingga hal inilah yang membuat roda Mecanum populer di bidang bidang robotika. Berikut adalah tampilan 3D dari robot kami, di mana kami menggunakan motor JGB37 untuk aktuator yang digunakan untuk menggerak roda Mecanum itu sendiri, yang dipasang pada bracket motor berupa plat L pada base aluminium. Robot kami di sini juga dilengkapi dengan sensor lidar A1 di bagian atas ini. Dan apa itu sensor lidar? Sensor sensor lidar adalah singkatan dari light detection and ranging yang digunakan untuk memetakan atau mapping lingkungan dan mendeteksi objek di sekitar robot dengan akurasi yang relatif tinggi. Sensor ini bekerja dengan memancarkan sinar laser berupa infrared dan mengukur waktu yang diperlukan sinar tersebut untuk kembali setelah mengenai suatu objek. Berikut adalah video bagaimana sensor lidar itu bekerja. Ini adalah posisi robot dan di sini adalah bagian mapping yang dihasilkan oleh sensor lidar A1 tadi. Nah, untuk fungsi dari robot kami sendiri adalah yang pertama adalah sebagai navigasi otonom atau robot kami dapat bergerak secara mandiri di lingkungan yang kompleks. Dan untuk kasus kami adalah nantinya robot kami akan diberi suatu modul kamera di atasnya yang berfungsi untuk melakukan capture 3D pada objek yang diputarinya. Namun untuk sementara saat ini, kami masih belum menggunakan kamera dan masih menggunakan sensor lidar. Tapi, kelompok kami telah membuat program yang mana dapat menggerakkan robot untuk bergerak secara square atau kotak untuk melingkari, objek 3D yang akan diputari tadi dan dapat melakukan gerakan sirkular juga. Itu adalah demo yang telah kami ambil. Di sini robot kami dapat bergerak secara square atau kotak untuk memutari objek 3D dan melakukan capture dengan kamera yang akan dipasang nanti. Dan untuk yang ini adalah gerak sirkular. Robot berhenti ketika robot melakukan capture. Ya, itu demikian mengenai bagian mekanik dari robot Mecanum Wheel kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan desain sistem elektrik dan hardware robot Mecanum. Pertama-tama, ini adalah GUI, Graphical User Interface, berfungsi sebagai antarmuka antar pengguna dan robot. GUI digunakan untuk mengirim perintah gerakan serta menerima data sensor dari robot secara real time.
komunikasi antara GUI dan robot dilakukan melalui modul USB. Sebagai modul komunikasi utama, ESP bertugas mengirimkan data perintah dari GUI ke STM32 dan mengembalikan data sensor dari STM32 ke GUI. Protokol komunikasi berbasis Bluetooth digunakan pada ESP32. Lalu IMO untuk mendeteksi sudut, orientasi, dan percepatan robot. Data dari sensor IMO diproses dulu oleh Arduino Nano sebelum dikirim ke STM32 untuk digunakan dalam pengendalian gerakan robot. Lalu STM32 Discovery ini sebagai microcontroller utama yang bertindak sebagai pusat pemrosesan data. STM32 menerima data orientasi dari Arduino Nano, dari IMO, dan perintah gerakan dari GUI melalui ESP32. Lalu data rotasi motor dari encoder dipasang pada setiap motor untuk membaca rotasi roda. Informasi dari encoder digunakan oleh STM32 sebagai umpan balik dalam pengendalian gerakan. Data ini membantu memperbaiki deviasi gerakan agar gerakan robot lebih akurat. Lalu driver motor L298N. Komponen ini berfungsi untuk mengontrol arus dan tegangan yang dikirim ke motor DC berdasarkan sinyal dari algoritma PID. Driver ini memungkinkan pengaturan kecepatan dan arah rotasi motor. Lalu ini adalah wiring dari robot Mecanum. Sebagai microcontroller utama untuk memproses data dari berbagai sensor dan modul, serta mengirimkan sinyal kendali ke driver motor. Itu adalah fungsi dari SM32. Dan menerima input dari Arduino Nano, data IMO, dan ESP32, data dari GUI. ESP32 sebagai modul komunikasi nirkabel antara GUI dengan sistem robot dan mengirim data perintah dari GUI ke STM32 dan mengirimkan data sensor dari STM32 ke GUI secara real time. Di sini sama Arduino Nano sebagai yang membaca dan memproses data dari sensor IMO dan diproses dan lalu dikirimkan ke STM32. Lalu untuk motor DC dan encoder, data encoder dikirim ke STM32 sebagai umpan balik atau feedback untuk mengatur gerakan robot secara presisi menggunakan algoritma PID. Pin PWM dari STM32 terhubung ke input driver L298D untuk mengontrol kecepatan motor. Pin lainnya digunakan untuk menentukan arah rotasi motor yang berwarna ungu. Lalu koneksi STM32 ke encoder. Setiap motor memiliki dua kabel encoder yang terhubung ke pin digital STM untuk membaca rotasi roda. Lalu ada koneksi STM32 ke ISP digunakan untuk komunikasi serial untuk bertukar data antara STM32 dan ISP32. Baik, sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan program dari domain control STM32F407 dan program dari mikro untuk mengakses IMO yaitu Arduino Nano. Di sini saya akan menjelaskan program dari Arduino Nano-nya terlebih dahulu. Jadi di sini menggunakan MPU 6050 yang dimana datanya akan dikirimkan ke domain control STM32F407. Di sini saya mengirimkan menggunakan user itu dengan membagi
4 data. Di sini yang dikirimkan hanya data WIAW, dimeniternya yaitu 13. Lalu saya akan menjelaskan dari domain kontrolnya, yaitu STM32F407, di mana dia menerima data dari sensor IMU dan ESP32 sebagai kontrolnya. Dan ini untuk parsing dari IMU. Ini untuk parsingnya. Dan untuk joysticknya sendiri menggunakan user juga dengan parsing seperti ini, dimana dia menerima data dari ESP, yaitu datanya XYW, panjang kotak, lebar kotak, step kotak, diameter, step lingkaran, kontrol, dan mode mekanik. Jadi di sini mempunyai 4 mode, yaitu yang pertama itu joystick. Joystick ini berisi yaitu program joystick, itu ketika kita memencet panah atau PS up dia akan maju, jika bawah dia akan mundur, jika kanan dia akan ke kanan, dan jika ke kiri dia akan ke kiri. Lalu untuk mode kedua yaitu step kotak, itu fungsinya seperti ini. Dan sebelumnya ini karena mekanomnya untuk pengeremannya kurang bagus, jadi saya membuat programnya seperti ini dan tidak menggunakan jalan ke titik yang ini. Dan sebelumnya saya mencoba menggunakan jalan titik ini, tapi hasilnya kurang bagus. Lalu saya menggunakan langsung set point kinematiknya. Lalu untuk mode ketiga yaitu lingkaran. Mode lingkaran ini bisa di set radiusnya dan speednya dan stepnya juga. Lalu untuk keempat yaitu XYW, yaitu ini jalan otomatis. Itu bisa kita set X yaitu kiri kanan, Y maju mundur, dan W ini rotasi. Dan untuk kinematiknya sendiri saya menggunakan kinematik ini. Itu ketika robot maju, dia akan memutar rodanya ke depan, 4 rodanya ke depan, dan ketika dia ke kanan, dia akan roda di sebelah roda 1 dia akan berputar ke depan, roda 2 dia ke belakang, roda 3 dia ke belakang juga, dan roda 4-nya ke depan. Dan gambar rodanya itu 1 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, dan 3 di sebelah kiri, lalu 4 juga di sebelah 4 di sebelah kanan, seperti ini harusnya. Dan untuk kinematik dari rotasinya atau mode 3 yaitu lingkaran, seperti ini. Itu radius ini diperoleh dari dia kan mempunyai speed, lalu dibagi dari jari-jarinya. Jari-jarinya ini 0,15 atau 15 cm. Dan untuk pembacaan encoder saya taruh di joystick. Itu saya membaca speed dari encodernya, lalu saya transformasi ke sumbu kartesian. Seperti ini programnya.
Dan karena encodernya ditaruh di setiap roda, maka encoder tersebut saya tambahkan, kalau maju saya tambahkan, lalu saya bagi 4, dan ketika dia ke kanan atau ke kiri, dia akan seperti ini, lalu dibagi 4. Dan ini data encodernya saya kirimkan ke ESP32 melalui user 2 dengan data char seperti ini atau data string. Dan untuk program otomatisnya di SYW dan di kotak ini menggunakan kontrol jalan ke titik ini, itu kita bisa mengisi target X, target Y, target H. Itu ketika kita mengisi di 200, dia akan berjalan ke depan 200 cm dan sebaliknya. Dan untuk program di domain control STM32F4 ini seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari SP32. Jadi programnya ini nantinya berfungsi sebagai penghubung antara controller utama dengan GUI yang telah dibuat. Jadi di sini menggunakan FreeRTOS untuk SP32. Di sini ada include library dari Bluetooth serial, lalu ada definisi pin RX dan TX-nya. Selanjutnya ada objek serial BT untuk Bluetooth serial. Selanjutnya ada variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya ada inisialisasi task yang digunakan, yaitu yang pertama ini adalah untuk menerima data dari STM32. Selanjutnya yang kedua ini adalah task yang digunakan untuk menerima maupun mengirim data dari GUI-nya. Selanjutnya untuk file setupnya, di sini ada serial begin dengan baud rate-nya 1 juta supaya data yang diterima maupun dikirim itu cepat. Selanjutnya untuk serial 2 begin-nya juga baud rate-nya 1 juta dengan 8 bit non parity dan 1 stop bit. Lalu ada serial BT.begin untuk memberikan nama dari ESP32 Bluetooth-nya ini bernama ESP32 BT Mecanum. Selanjutnya ini adalah berfungsi membuat task dari receive serial, yaitu untuk menerima data dari STM32. Dan ini bekerja pada core 1 dan prioritasnya tinggi, yaitu bernilai 2. Selanjutnya untuk yang kedua ini juga membuat task dengan task BT serial, yaitu ketika mengirim maupun menerima data dari GUI dan bekerja pada core 0 dengan prioritas tertinggi, yaitu 2. Selanjutnya untuk task yang pertama, yaitu task ketika menerima data dari STM32. Di sini ada inisialisasi array dan juga integer index. Lalu di sini ketika serial 2 ini tersedia lebih dari 0, jadi jika STM32 ini menerima data lebih dari 0 dan data pertama itu bernilai 13 ini anggapannya adalah header yang dikirim dari STM32. Jadi setelah angka 13 ini nantinya di belakangnya itu bakal ada data-data dari atau data yang dikirim. Selanjutnya, jika indeks sama dengan buffer size, maka variabel encoder 1 ini akan diisi dari parsingan data ini. Jadi dari satu variabel encoder ini diisi dari 4 data yang dikirim. Jadi ada array ke-0, array ke-1, array ke-2, dan array ke-3. Dengan receive data ini sebagai ribuan, lalu ini sebagai ratusan, ini sebagai puluhan, ini sebagai satuan. Jadi untuk parsingannya seperti ini. Selanjutnya ini berfungsi untuk mengirimkan data ke GUI-nya. Jadi ketika
serial BTS client. Jadi ketika Bluetooth-nya itu terhubung dengan GUI dan send data ini true, maka dia akan mengirimkan data-data encoder ini ke GUI yang sudah dibuat. Selanjutnya yang kedua yaitu task ketika menerima maupun mengirim data dari GUI. Jika serial BT.Fileable, jadi jika GUI-nya itu mengirim dan ESP32-nya ini menerima, maka nilai value akan diisi dengan serial BT atau diisi dengan data dari ESP32 yang diterima. Lalu jika value sama dengan M, nah ini M-nya ini anggapannya itu adalah header juga. Jadi sama seperti angka 13 yang ada pada task 1, task yang pertama. Jadi ini ketika atau serial BT tersedia dan CH ini akan diisi dengan data yang diterima Bluetooth. Selanjutnya ketika CH ini ada /n atau ada enter, dia akan memberhentikan, dan jika dia membaca CH itu sama dengan minus, maka itu menandai bahwa data yang diterima itu adalah minus. Selanjutnya jika indeks sama dengan 0, maka dia akan send data ini akan diisi oleh indeks ke 0 dengan temp filenya ini. Jadi untuk send data 0 ini yang nantinya akan diisi dari variabel X dan seterusnya. Untuk send data 1 diisi adalah variabel Y. Lalu setelah itu ini jika ada tersisa, maksudnya jika nanti ada kelebihan atau kekurangan gitu, jadi indeks yang lebih dari 4 dan indeks kurang dari 8 ini nantinya akan dimasukkan ke send data indeks ini tempat. Jadi nilai terakhirnya ini nanti akan dimasukkan. Setelah itu membuat variabel baru yang bernama X, Y, W panjang kota, lebar kota ini nantinya akan diisi oleh variabel yang sudah diterima tadi. Jadi X sama dengan send data seperti yang ada di sini. Nah, jika value sama dengan F, jadi ketika GUI itu mengirimkan maju, jadi ketika maju itu GUI akan mengirimkan string F. Jadi ketika maju, kontrol akan bernilai 1, B itu untuk mundur, maka kontrol akan mengirimkan 2, lalu L itu untuk left, maka kontrol akan mengirimkan 3, lalu untuk R, kontrol akan mengirimkan 4. Dan ketika maju, mundur, kiri, kanan itu diklik, dan ketika dilepas itu otomatis akan mengirimkan N dan akan mereset kontrol ini ke 0. Selanjutnya di sini ada fungsi kirim, di mana fungsi kirimnya ini menggunakan turn to flag. Turn to flag ini adalah fungsi untuk mengirimkan data lebih dari 255. Jadi ini data yang bisa dikirim lebih dari 255 itu adalah yang pasti yang data-data yang besar, yaitu X, Y, W, panjang kota, lebar kota, dan diameter lingkaran. Jadi selain itu maksimalnya yang bisa dikirim itu adalah 255, atau yang bisa diterima itu adalah 255. Dan ini untuk mengirimkan ke STM32. Nah, ini untuk fungsi tadi. Lalu untuk loopnya tidak diisi apa-apa karena program ini bekerja pada FreeRTOS. Jadi untuk program SP32-nya seperti itu. Selanjutnya untuk GUI-nya, di sini GUI-nya memakai MIT App Inventor. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada data encoder 1, encoder 2, encoder 3, encoder 4. Lalu di sini nantinya akan menampilkan diameter atau kotak, panjang, step, motion X yang di set. Lalu di sini ada plot grafik.
nantinya di sini akan ada gambar atau grafik dari data yang dikirimkan robot. Hanya jika ini kontrolnya itu diklik, maka nantinya itu akan ada muncul atau istilahnya itu muncul joystick. Jadi nanti ada tombol maju, mundur, kiri maupun ke kanan. Selanjutnya ada reset untuk mereset data yang dikirim. Selanjutnya di sini ada checklist untuk kita itu mau apa, mau set kotak, lingkaran ataupun manual, begitu. Ini nantinya itu harus menceklis dulu. Lalu untuk programnya seperti ini. Jadi ini inisialisasi variabel kontrol itu bernilai 1, lalu inisialisasi data. Selanjutnya ketika screen 1 itu dibuka, maka dia akan membaca seluruh Bluetooth yang diterima. Selanjutnya ketika dia sudah mengeklik Bluetooth yang diinginkan, maka dan jika Bluetooth itu connect, maka nantinya akan menampilkan tulisan connect. Selanjutnya ini untuk program menerima dari GUI-nya yang dikirim dari SP32. Jadi program menerimanya itu bekerja di cloud. Jadi jika Bluetooth itu terkonek dan data Bluetooth-nya itu lebih dari 0 atau data yang diterima dari GUI itu lebih dari 0, maka dia akan men-set variabel global data tadi dan dibaca itu tiap ada titik komanya, ada komanya. Jadi ada angka, koma, angka, koma, angka, koma gitu. Jadi data, koma, data, koma, data, koma. Lalu setelah itu jika panjang get atau ini maksudnya itu adalah array. Jadi jika global data ini sudah menerima data sama dengan 7, karena data yang diterima itu sebanyak 7, maka dia akan men-set encoder 1 ini di data ke 1, lalu dan seterusnya untuk encoder 2, encoder 3, dan encoder 4, lalu untuk IAO sesuai dengan program dari SP32 yang tadi yang dikirim melalui SN printf tadi. Lalu di sini ada fungsi plot, yaitu untuk mengeplot atau menampilkan pergerakan robotnya tadi di sini. Nah, ini untuk jika yang diplot itu adalah kotak, maka seperti ini akan menggambarkan di kanvas 2. Ini adalah set titik 0 awalnya. Ini untuk variabel xy untuk word-nya. Seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah program untuk mengirim dari GUI-nya ke SP32. Jadi jika Bluetooth sudah connect, nah nantinya hal yang pertama akan dikirim adalah header. Jadi headernya ini adalah M, selanjutnya adalah data-datanya. Jadi tiap datanya itu dipisah menggunakan koma. Selanjutnya ini untuk mereset data yang dikirim. Jadi ketika tombol di reset, otomatis semua data itu akan bernilai 0. Dan juga mereset grafiknya. Lalu di sini ketika diklik maju, maka akan mengirimkan string F. Lalu ketika tombolnya itu diangkat, maka akan mengirimkan N, yaitu mengirimkan 0 kalau di SP32-nya tadi. Lalu untuk mundurnya akan mengirimkan B, lalu ketika kiri mengirimkan L, lalu ketika kanan mengirimkan F.
Lalu ini untuk mengontrol menggunakan joystick ataupun manual. Jadi ketika diklik itu nantinya akan menampilkan joysticknya, lalu ketika ditahan atau long click nantinya akan kembali ke tampilan seperti awal tadi. Selanjutnya ini untuk mengubah atau kita itu mau pakai mode apa. Jadi kita mau pakai mode kotak, mode lingkaran, pakai mode nation, dan ini ada data-data serial set global control ini untuk memberikan flag ke STM32-nya. Jadi kita itu saat ini sedang ngapain, sedang memakai apa gitu, mode apa gitu. Jadi untuk program dari GUI-nya kurang lebih seperti itu.